Ukuran dan saya mau izin dulu Pak, ini saya mau bahas ya. Kira-kira pekerjaan kita ini Kalau batu akik saya bahas nih. batu akik ya. Jadi gini, kita melakukan pengukuran, kemudian setelah terbit surat ukur, kita ajukan ke pusat untuk dilakukan pengesahan daftar ukur ya. Nah, teman-teman di pusat melakukan pengesahan daftar ukur itu patokannya dari gambar. Apakah tidak sebaliknya gitu? Nah, maksudnya gimana? Nanti kita bahas berikutnya. Ya. Oke, kita lanjut. Ini baru yang depan Rek ya. Nanti yang belakang juga diukurin semuanya, disesuaikan dengan gambar yang udah disahkan di pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat semuanya ya. Dan di belakang itu ada juru ukur atau ahli ukur dari KSOP Pontianak yang sedang melakukan pengukuran OBD Sagoni. Nah, di video kali ini akan saya tunjukkan sekilas saja proses mereka mengukur dan apa saja yang mereka ukur. Nanti teman-teman perhatikan ya. Dan mungkin di akhir video saya akan sedikit bahas tentang prosedurnya, bagaimana mereka mengukur di lapangan, kemudian harus disahkan di pusat. Apakah itu sudah sesuai atau ada masukan lain? Saya akan memberikan sedikit masukan, mungkin bisa difikirkan untuk teman-teman yang di perhubungan ya. Mohon maaf, ini hanya masukan saja. Kalau bicara aturan, bicara ketentuan, memang prosedurnya seperti itu. Apa yang akan saya bahas nanti, saksikan sampai selesai. Kita akan bahas di tempat lain karena hujan, jadi ini tadi sudah selesai melakukan pengukuran sedikit dan itu masih lanjut di bagian belakang ya. Nanti kita akan bahas di ruangan yang berbeda dan suasana yang berbeda. Selamat menyaksikan. Nah, hari ini kita sedang melakukan pengukuran. Di sini ada Pak Nendi dan Pak Daryani. Jadi perlu teman-teman ketahui ya, proses pengukuran ini adalah jendela awal atau kegiatan awal dokumen atau surat-surat kelaikan kapal itu diterbitkan ya. Tindakan pertama selain beberapa tahap pada saat kapal pembangunan ya, setelah kapal lonceng ya, ini yang kita lakukan pengukuran. Dari pengukurannya akan terbit surat ukur, kemudian dari surat ukur akan terbit surat laut segala macam sampai gross akte dan sampai semua dokumen kelaikan kapal. Dan ini diukuri ya, di cross check ya, yang saya maksud tadi, di cross check antara gambar dengan yang terpasang itu sesuai atau tidak. Karena kalau tidak sesuai nanti pasti GT-nya akan berbeda. Oke, kita sambil lihat-lihat ya yang dilakukan sama Pak Daryani sama Pak Nendi. Dan ini suasananya mendung ya. Yes, mudah-mudahan selesai sebelum hujan lah. Dan ini kapal baru yang kemarin launching Desa Goni. Dan kita sudah, saya tunjukkan caranya draft survei, lalu sekarang proses pengukurannya. Kalau ada yang nanya, Pak, kotak kecil gini kok diukur buat apa gitu. Nah, itu seperti yang saya bilang di video cara menghitung GT kemarin, yaitu kotak atau volume kecil, dia kalau lebih dari 1 meter kubik maka dia wajib dihitung sebagai GT ya. Bagaimana dengan yang kecil-kecil itu? Kalau kecil-kecil ini meskipun dia tidak sampai 1 meter kubik ya, karena jumlahnya banyak ya harus dimasukkan ke dalam perhitungan GT. Iya bener Pak ya. Hah? Kecil-kecil gini kalau cuma satu mungkin enggak usah masuk GT, tapi kalau banyak masuk GT juga atau enggak, kayak manhole itu? Enggak, karena itu kan kita ukur kan Ngitungnya per ini ya? Oh gitu, iya. Nah itulah gunanya Rek ya, kita bikin video dan belajar sama ahlinya. Karena disebutkan di sini ini ahli ukur gitu. kalau kalkulasi ntar gede. Oh gitu ya, jadi kecil-kecil gini enggak dijumlahkan ya, enggak ya? 18. Oke, sip. Nah itu Rek ya, jadi kecil-kecil ini tidak dijumlahkan, jadi tidak masuk ke perhitungan GT. Cuma yang kotak-kotak seperti itu masuk GT itu karena dia volumenya lebih dari 1 meter kubik. Dari A setengah aja Cap. Itu garis hijau itu. Iya, nah itu A setengahnya itu. Tinggal kalikan 2 nanti. Oke.
Itu tangki 1. Ya itu benar. 9 meter nggih. Oh 8, iya 8 meter. Oke. Sama semua. Sama semua, 8 meter semua. Oke, balikan. Itu cover dam udah diukur tadi. 8 meter itu kan dari belakang cover dam. Panjang cover dam itu garis hijau ke hijau itu. Hijau ini ya? Iya. Ini cover dam. Kan tadi ngukurnya sampai sini jenengan. Nah itu cover damnya. Lap. Iya. Garis tuh, sini aja. Iya. Nah itu 800 kemarin. Di gambar sih 800. Oke, jadi ini 8 meter kali 5. Nah, kita ukur lebar kapalnya. Tarik aja. Tarik, Pak. Dapat atas, Pak ya. Nah, dapat atas. Karena dia ada cambernya. Pak Daryani. Dapat atas, Pak. Dapat beton itu. Nah, itu biar lurus. Soalnya dia miring soalnya deknya. Nanti lebih panjang nanti. Tapi panjang sedikit. Nah, kalau gitu lurus. Sama ya? Ya karena cambernya kecil. 730 kali 2. Oke. Nah, kalau yang gini-gini ini tempat peralatan itu sopep. Iya, sekat itu. Diukur lagi, diambil sampel satu lagi. Persis ya, 8 meter. Nah, ini diukur juga ya ruangan kotak sopep ini, karena sekali lagi dia dilihat secara visual saja dia udah lebih dari 1 meter kubik. Oke. Volumenya kicik ya. Kicik. Nah, ini di belakang kargo ada kok slop tank dan cover dam. Ya? Iya, slop tank sini. Nah, ini cover dam. Iya. Diukur panjangnya sekalian aja. Cover dam yang di sini 800 sama, 800. Kemudian slop tanknya 1 meter. Slop tank 1 meter. Lebar sama. Itu chain locker, bak rantai. Kayaknya lebih dari 1 meter kubik itu. Nggak nyampe ya? Tidak masuk ya? Di atas ada. Di atas ada kotak-kotak. Kenapa tidak masuk? Karena diukur luarnya saja, hanya menghitung volumenya, jadi tidak perlu dalam-dalamnya sekat-sekatnya seperti apa, tidak perlu, karena intinya itu volume ruangan yang dihitung dari sisi terluar. Ya, di dalamnya apa aja itu nanti marine inspector yang melihat atau melakukan survei. Di atas masih ada itu kotak-kotak air apa? Iya, nanti kita naik. Hah? Apa itu? Sampel kameranya. Oh, itu. Ya. 0 berapa di bawah? 80 kah? Kalau Tinggi kapal. Nah, ini pengukuran tinggi kapal, Mas. Sebenarnya tinggi kapalnya kita bisa patokan dari gambar. Karena ini camber ya, camber dia naik seperti ini, maka di sini akan lebih tinggi. Tinggi kapal diukurnya dari samping sana. Dari sisi paling luar di dalam kulit ya, itu tinggi kapalnya. Kalau diukur di tengah gini nanti tidak cocok dengan gambar GE-nya karena dia ada camber. jangan lupa subscribe ya. Hah? Jangan lupa like. Jangan lupa like dan subscribe. Nggak usah, ditonton aja, nggak usah like. Nggak usah like, nggak usah subscribe, ditonton aja. Nah, ini kotak-kotak di atas ini juga masuk ke perhitungan GT karena sekali lagi dia lebih dari 1 meter kubik ya. Ini hatch cover, kemudian panel itu kita akan hitung juga. Kemudian fresh water atau yang warna biru itu, tangki air itu dia lebih dari 1 meter kubik, makanya wajib kita ukur dan masukkan ke perhitungan GT. Bukan begitu, Pak? Oh iya, betul sekali, Pak. Dedi Rianto. Oke. Lanjut ya, kita ukuri. PS. Oke ya. Kita tadi sudah melakukan pengukuran dan sebelum ini saya bahas lebih lanjut, saya ingin minta maaf kalau misalnya ini tidak sesuai dengan pemikiran teman-teman atau khususnya yang bekerja di
perhubungan ya, karena menjalankan kegiatan ini sudah cukup lama dan ini saya ada masukan. Kira-kira perlu dipikirkan enggak masukan-masukan saya ini tadi. Nah, seperti yang kita tahu, tadi sudah saya tunjukkan kapal kita diukur, yang mana pengukuran itu adalah proses untuk tindakan awal untuk penerbitan dokumen-dokumen kapal. Karena dari hasil pengukuran itu akan diterbitkan surat ukur. Dari surat ukur itu kita bisa membuat surat laut, konstruksi, segala macam sampai ke gross akte, sampai nanti kapal berlayar dan surat-surat kelaikan kapal berlayar itu didapatkan dari situ. Nah, cuma yang kita tahu selama ini ya, pengukuran ini dilakukan oleh teman-teman yang berada di daerah, artinya di mana kapal itu dibangun ya. Lalu setelah mereka melakukan pengukuran, mereka akan terbitkan surat ukur sementara ya. Surat ukur sementara diberikan ke pemilik kapal. Lalu pemilik kapal akan mengirimkan daftar ukur hasil pengukuran tadi itu ke pusat, bukan pemilik kapal sebenarnya ya. Itu kita masih minta tolong teman-teman yang di juru ukur, maksudnya yang di KSOP sini, untuk mengirim dokumen ke pusat hasil ukur itu tadi untuk dilakukan pengesahan. Nah, kemudian di pusat melakukan pengesahan, misalnya kita sudah temukan di sini GT-nya 1000 gitu ya. Kemudian di pusat memverifikasi lagi. Oke, berarti GT-nya kapal ini 1000. Setelah pengesahan daftar ukur itu tadi disahkan atau dikirim kembali ke Pontianak, maka di Pontianak akan menerbitkan surat ukur permanen. Ya, hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh teman-teman di pusat. Yang jadi masalah di sini, teman-teman di pusat melakukan pemeriksaan daftar ukur itu dari gambar ya. Sedangkan teman-teman yang di Pontianak ini atau yang di daerah itu melakukan pengukuran di kapal. Kenapa tidak dibalik ya? Pada saat kita ngajukan pengesahan gambar, teman-teman di pusat atau bagian pengukuran di pusat atau di divisi itu ya, dia mengeluarkan surat ukur sementara. Kemudian kapal dibangun, atau bukan surat ukur lah ya, menentukan GT sementara kapal itu. Kemudian kapal dibangun, setelah dibangun selesai, keluar surat ukur sementara. Nah, surat ukur sementara ini nanti akan di cross check oleh teman-teman juru ukur di sini. Ya, bener enggak ukurannya segitu, panjangnya, lebarnya diukur seperti tadi, bangunannya segala macam diukur. Nah, setelah dilakukan pengukuran di sini, teman-teman di daerah sini yang mensahkan, yang menyatakan bahwa oh bener, kapal ini dibangun sesuai rencana, sesuai gambar. Gitu ya. Baru pengesahan daftar ukur disahkan oleh mereka yang benar-benar ke kapal, tidak disahkan oleh teman-teman yang di pusat yang hanya melihat gambar. Soalnya kadang-kadang seperti kapal di belakang ini ya, kebanyakan pemilik kapal itu merubah di bagian deck house saja. Jadi misalnya ada perubahan deck house apa segala macam itu, kalau tidak ada pemeriksa di lapangan, maka teman-teman di pusat juga hanya akan melihat gambar saja ya. Jadi maksud saya begini loh Rek, kenapa tidak diterbitkan surat ukur di pusat sementara? Nah, yang memverifikasi itu di daerah, karena mereka yang turun langsung ke kapal. Pengesahannya juga dilakukan oleh daerah atau KSOP setempat gini. Ya itu cuma saran aja yang ingin saya bahas di video kali ini, mungkin bisa menjadi bahan diskusi untuk teman-teman yang biasa rapat di perhubungan, yang membuat aturan, membuat peraturan-peraturan menteri tentang perkapalan itu, mungkin mereka bisa masukkan agenda atau membicarakan ini. Ya tapi kalau memang sudah aturannya seperti itu dan ketentuannya seperti itu, ya dijalankan aja, toh selama ini juga aman-aman aja, tidak ada masalah. Cuma ya itu tadi, kita di pusat meriksa berdasarkan gambar, sedangkan teman-teman di sini meriksa berdasarkan aktualnya. Kok dibalik, yang pusat yang mengesahkan apa yang diperiksa di sini, dan itu tidak selalu pas. Kadang-kadang ada direvisi ya, direvisi. Misalnya GT-nya ketemunya 1000, setelah dikirim daftar ukurnya ada revisi, oh ternyata GT-nya ini 1001 atau 1002 gitu. Ya teman-teman bisa pikirkan lah ya, kira-kira cocok mana gitu ya, yang mengukur di kapal sama yang melihat gambar saja. Oke, seperti itu. Oh, malu aku. Oke ya, itu saja video kali ini tentang pengukuran, dan mudah-mudahan menjadi pertimbangan untuk teman-teman di perhubungan pusat. Dan itu tadi hanya masukan atau unek-unek saja yang saya keluarkan tadi itu Bang ya. Oke, itu saja video kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan kalau ada masukan-masukan sampaikan juga dengan sopan sebagai pembelajaran kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak.